RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL, kembali lagi bersama Kamelia Norian dan juga kru yang bertugas di kesempatan kali ini. Seperti biasa kita akan melakukan spesial RCL Nge-Podcast yang kali ini kita seperti biasa akan berbincang-bincang dengan salah satu kepala desa yang notabene adalah desa ini merupakan desa perwakilan dari Kabupaten Sukabumi sebagai desa percontohan anti korupsi. Dan di sebelah Kamelia Norian juga sudah ada Bapak Kadesnya, yaitu Desa Karangpapak, dan ada Bapak Kades, Bapak Agus Supriyatna akan berbincang dengan kita bagaimana pelaksanaan dan penilaian dari desa anti korupsi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang silam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak di sela kesibukannya masih sempat untuk berbincang dengan kita di sini. Terutama ini kan sudah menjadi bukan rahasia umum lagi Pak, bahwa desa Karangpapak ini menjadi perwakilan dari Kabupaten Sukabumi sebagai desa percontohan anti korupsi. Wow, ini suatu prestasi yang membanggakan sekali, terutama bagi Kabupaten Sukabumi, bahwa salah satu desanya ini menjadi percontohan di yang pasti adalah yang sangat membanggakan sekali, terutama bagi Kabupaten Sukabumi. Bapak, kalau boleh tahu Pak, mungkin sebagian masyarakat juga ataupun juga para perangkat daerah ataupun juga masyarakat umum belum mengetahui secara lebih rinci Pak. Ini kan ada program Desa Anti Korupsi. Nah, program Desa Anti Korupsi itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh diinformasikan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya program Desa Anti Korupsi itu, kami Desa Karangpapak, Kecamatan Sisolo, Kabupaten Sukabumi dapat perwakilan untuk kegiatan Desa Anti Korupsi ini. Mungkin udah dipercaya. Kronologis awal mula dari Desa Anti Korupsi sebetulnya ini dari bawah dulu. Awalnya ini dari kegiatan provinsi yang mengadakan KPK ini. Oh, jadi ini program KPK ya? KPK, betul. Jadi alhamdulillah kami telah dipercaya untuk mewakili desa sekabupaten Sukabumi. Waktu itu ada 3 desa yang ikut mewakili untuk tingkat provinsi. Nah, dengan berjalannya Desa Anti Korupsi seprovinsi, alhamdulillah kami mendapat ranking pertama. Wow, keren, mantap ini, prestasi sekali. Jadi mungkin ini untuk berkelanjutan mewakili nasional. Ini provinsi mengadakan lagi mungkin lomba juga ya, yang disebut lomba. Ada 13 desa seprovinsi. Seprovinsi Jawa Barat tersebut ya? Iya, alhamdulillah kami termasuk di dalam 13 desa itu. Nah, mungkin dengan adanya Desa Anti Korupsi itu, ini mungkin untuk pemahaman khususnya di kalangan masyarakat, karena ini bukan buat pribadi, ini umumnya buat masyarakat juga harus mengetahui apa sih yang disebut anti korupsi itu. Seperti itu. Nah itu, jadi sebetulnya kami dari awal udah beberapa bulan ke belakang persiapan itu begitu matang. Nah, kami pun merasa ada sedikit kekecewaan kemarin Bu, ya, karena dengan penilaian tidak begitu betul-betul sesuai dengan keinginan. Karena di situ ada miskomunikasi. Walaupun dengan ada miskomunikasi, mudah-mudahan desa kami ini menjadi ya juara. Juara ya, yang diharapkan itu. Karena ini dengan adanya program anti korupsi ini, persiapan kami ya begitu matang, begitu Bu, sudah banyak pengorbanan lah dari pikiran, ya kan, dari materi juga, karena ini menyangkut dengan masyarakat untuk mengedukasi atau mensosialisasikan anti korupsi ini. Jadi di sini desa kami mungkin telah ditunjuk dengan Desa Anti Korupsi ini awalnya sudah banyak prestasi Bu. Seperti apa prestasinya Pak?
Ya dulu Oke. juara nasional pengelolaan keuangan dan padat karya tunai. Itu ada nanti piagam-piagamnya ini dibuktikan dengan Visualnya. piagam juga. Jadi bukan hanya sebatas kita obrol-obrolan, nah, dibuktikan dengan adanya sertifikat ya. Nah yang kedua juara Provinsi Jawa Barat pengelolaan keuangan dan padat karya tunai. Nah, yang ketiga juara 1 BBGRM tingkat Kabupaten Sukabumi, juara Kampung Merah Putih, Desa Percontohan Anti Korupsi yang sekarang dan kemarin kami mengikuti juara Posyantek. Alhamdulillah Keren. desa kami di Posyantek untuk provinsi juara 1 juga. Luar biasa. Ini Oke, coba diperlihatkan Bapak piagam-piagam penghargaan yang sudah ini juara Posyantek kemarin. Ini adalah salah satu contohnya ya Pak ya. Nah, ini salah satu contohnya ini juara 1 Posyantek Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Oke. Nah, ini Keren. Nah, kemarin di sini sudah menjadi juara 1. Kami mewakili juga tingkat nasional juga. Oh, keren ya. Yang diadakan di Lampung. Wow. Nah, mungkin di Lampung kami belum ada rezeki mungkin ya. Karena biasa tuan rumah yang biasa jadi juara. Nggak aneh ya. Alhamdulillah kami sudah mengikuti juga untuk nasionalnya dalam acara Posyantek. Jadi kegiatan-kegiatan kami di Desa Karangpapak ini mungkin ditunjuk sebagai desa anti korupsi. Ini awal mulanya mungkin dari kabupaten juga udah mempercayai untuk Desa Karangpapak ya. Jadi alhamdulillah selama kami menjabat kurang lebih hampir habis masa ini sebetulnya ya. Mudah-mudahan jangan berakhir katanya Pak, biar ada juara-juara selanjutnya. Cuman ada tambahan waktu jabatan. Okay. Nah, alhamdulillah kami jadi agak panjang sedikit ya. Walaupun berat ya jadi kepala desa itu, tapi kami dengan ikhlas alhamdulillah masyarakat kami dapat mempercayai kami. Ya itu Bu, ya awal mulanya kami mengikuti Desa Anti Korupsi ini ya kronologis sejarahnya mungkin dari awal tingkat provinsi dan sekarang untuk perwakilan tingkat nasional. Nah mungkin itu. Oke, berarti memang hal ini tuh sudah menjadi ada penilaian tersendiri dari tingkat provinsi maupun dari KPK sendiri. Kenapa Desa Karangpapak ini menjadi salah satu wakil Kabupaten Sukabumi sebagai desa percontohan anti korupsi? Karena terlihat dari prestasi-prestasi diraih, terutama ini dalam sektor keuangan gitu ya. Karena korupsi itu identik dengan uang ya Pak ya. Betul. Mungkin masyarakat juga di luar sana biasanya kan sangat antipati sekali Pak terhadap keuangan. Tapi terbukti dengan prestasi yang diraih oleh Desa Karangpapak ini menjadikan salah satu hal yang positif. Betul. Terutama bagi masyarakat bahwa tidak semua anggaran-anggaran yang masuk ke desa ini disalahgunakan oleh desa. Salah satu contohnya Desa Karangpapak, bahwa Desa Karangpapak berhasil menjadi salah satu percontohan menjadi desa anti korupsi. Bapak, harapan ke depan Bapak seperti apa dengan setelah diraihnya desa anti korupsi oleh Desa Karangpapak? Harapan ke depan bagi Bapak terutama untuk pemerintah Kabupaten Sukabumi seperti apa Pak terhadap desa yang ada di kabupaten? Nah, harapan kami sebagai kepala desa mungkin ini mewakili desa-desa yang lain ya. Rekan-rekan mungkin ini satu kepercayaan ke desa kami untuk satu kabupaten ini. Dengan adanya desa anti korupsi ini, harapan kami mudah-mudahan di dalam masalah menganggarkan atau menggunakan anggaran pemerintah itu dapat tersentuh atau penyalurannya sesuai dengan perencanaan. Karena sebelum ada kegiatan mungkin ada perencanaan dulu. Jadi perencanaan itulah yang kita harus ditepati. Karena di desa ini sebelum ada perencanaan kami bersama-sama masyarakat tokoh dengan BPD juga untuk mengadakan perencanaan apa yang akan dilaksanakan tahun ke depannya. Dengan adanya desa anti korupsi ini kami sedikit bertanggung jawab juga ya. Karena ini mungkin
harus jadi contoh, jangan sampai desa kita yang dapat desa anti korupsi ya ternyata di dalam kegiatannya ya ada sedikit kesalahan gitu Bu ya. Intinya itu harapan kami mudah-mudahan desa-desa dengan adanya desa anti korupsi ini khususnya di masalah penggunaan anggaran dana desa khususnya di dalam pemerintahan ini mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah di samping itu kami pun merasa terima kasih dengan adanya desa anti korupsi ini. Sedikit besarnya kami masyarakat kami sudah memahami apa sih yang disebut anti korupsi itu. Karena anti korupsi itu tahunya itu bahwa kita itu bersih. Ya. Padahal itu dengan anti korupsi itu masyarakat memahami dari bawah, misalkan ini contoh kecilnya aja ya Bu ya, untuk anak-anak kalau dididik dari awal dengan adanya desa anti korupsi ini, mudah-mudahan sedini mungkin ini anak udah mengerti ya, kita apapun yang namanya korupsi itu bukan hanya di materi ya. Di waktu juga itu disebut korupsi. Nah, contoh apalagi anak-anak sekarang udah dibiasakan dengan kita memberi pemahaman-pemahaman ke anak. Nah, itu contoh kita memberi atau menyuruh anak, nah ini beliin uang 10.000, beli minyak goreng misalkan 5.000 rupiah. Nah itu kadang-kadang suka nggak dikembaliin. Ya. Itu jangan dibiarkan. Biasanya itu orang tua. Harusnya kalau itu untuk mendidik itu dari awal itu juga udah mengerti dari anak. Oh ini namanya itu sekolah juga begitu. Ya kan? Sekolah biasa beli buku harga 50. Datang ke rumah 100.000. Nah itu, jadi kami selama ini mengedukasi kepada guru-guru juga harus ikut serta dalam desa anti korupsi ini, bukan hanya di lingkungan pemerintahan aja. Jadi pemerintahan otomatis ya pastilah kalau pemerintahan dari perencanaan, terus pelaksanaan, terus pertanggungjawaban, itu yang harus kita laksanakan ya, yang sesuai dengan kita yang sudah direncanakan dari awal dengan adanya Musdus, Musdes, Musrembang, itu yang kalau untuk di pemerintahan. Tapi untuk masalah di masyarakat, nah Ibu ini banyak sih yang disebut gratifikasi ya. Itu kita itu apa sih gratifikasi itu kan apa? Kayaknya bumi jatuh barang itu gratifikasi kan katanya. Padahal yang disebut gratifikasi itu yang dicontohkannya misalkan kita kumpul, kenapa yang lain dikasih air putih, Pak Kades dikasih kopi. Nah itu udah satu. Nah sebetulnya kalau menurut di tradisi Bu biasa, kami pun masyarakat mungkin wah ini pasti akan mengurangi masalah kekeluargaan ini. Karena tidak ada saling harga menghargai. Tapi di dalam anti korupsi itu bukan begitu, kita harus sama rata. Ya, itu kenapa kita juga kalau ada punya rezeki, kenapa ke orang yang kecil kita suka tidak memperhatikan, tapi ke orang besar, ke orang ada itu kita bisa diperhatikan karena mungkin ada timbal baliknya, itulah gratifikasi. Jadi dia pasti pingin timbal baliknya. Nah mudah-mudahan dengan ada desa anti korupsi ini masyarakat kami memahami dari segala segi yang awalnya kita mungkin korupsi itu hanya sebatas kita itu memakan hak orang lain. Nah di samping itu perilaku juga harus betul-betul kita diperbaiki. Nah ini jadi banyak yang harus dilaksanakan di desa anti korupsi itu. Ada 18 indikator dan 5 komponen. Nah, di dalam komponen-komponen yang 5 itu, yang pertama penguatan tata laksana, ya, dan yang kedua penguatan pengawasan, yang ketiga penguatan kualitas pelayanan publik, dan keempat penguatan
partisipasi masyarakat, nah itu, dan yang kelima kearifan lokal. Nah itulah komponen yang harus kita dilaksanakan di pemerintahan juga, di dalamnya juga mengikuti masyarakat juga. Alhamdulillah dengan upaya kami, dengan adanya desa anti korupsi itu, kami pun telah mengedukasikan melalui tokoh masyarakat, ya, melalui lembaga juga, terus melalui organisasi kemasyarakatan, melalui tokoh agama. Nah, semua dari pihak stakeholder yang ada di Desa Karangpapak itu mengikut sertakan untuk mengedukasikan ke masyarakat supaya masyarakat kami itu paham yang disebut korupsi itu apa. Alhamdulillah sedikitnya desa kami telah memahami dengan adanya desa anti korupsi ini, telah ada sedikit pemahaman ya. Jadi bukan kita betul dengan desa anti korupsi ini, Desa Karangpapak ini bersih dari segala korupsi gitu kan. Jadi setidaknya masyarakat kami, walaupun kami di sini tidak, dengan adanya penilaian kemarin ada miskomunikasi, kami tidak mengharapkan sih untuk tidak menang, tapi mengharapkan menang ya. Tapi dengan keadaan kemarin, mudah-mudahan ini bisa dipahami dari pihak penilai juga. Kami bukan membiarkan program ini. Sebetulnya kami ini saya juga rugi Bu, rugi tenaga, rugi segalanya. Pas penilaiannya nggak ada gitu kan, hanya sebatas ya melalui online aja ya, diupload dengan kemarin ini. Mudah-mudahan kalau emang ini ada rezeki dari Allah, mudah-mudahan desa kami ini menjadi perwakilan nasional ya. Amin. Jadi ada 9 integritas nih anti korupsi dengan slogan Jumat bersepeda kakak. Itu. Jadi ini wajib, dengan slogan ini warga kami harus mengerti ya. Jadi Jumat bersepeda kakak itu slogan. Jadi yang pertama jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah itu yang disebut Jumat bersepeda. Jadi bukan kita tiap hari Jumat bersepeda Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya desa anti korupsi ini, khususnya kampung kami, desa kami ini dapat memahami, dan harapan kami ke depannya mudah-mudahan dinas-dinas yang ada di kabupaten, provinsi ataupun pusat ini dapat memberi dukungan ya kepada desa yang berprestasi ya. Jadi mudah-mudahan dengan ikut serta di dalam desa anti korupsi ini ya ada sedikit perhatian lah untuk desa kami. Amin. Dan itu dia sahabat ACL, mudah-mudahan juga Desa Karangpapak ini apapun hasilnya, yang pasti desa anti korupsi Desa Karangpapak ini sudah menjadi juara di Kabupaten Sukabumi dan bisa menjadi salah satu percontohan juga untuk desa-desa yang lainnya juga. Sekali lagi terima kasih Pak Kades atas waktunya. Sukses terus untuk program-program kerjanya, dan juga untuk masyarakat yang ada di kawasan Karangpapak untuk selalu mendukung program-program yang ada di Desa Karangpapak. Kamila Norin dan juga kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.